الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ما استودع في غيب السرائر أي في قلوب الغائبة أي غير المشاهدة بالأبصار من المعارف والأنوار الإلهية ظهر في شهادة الظواهر أي بالظواهر المشاهدة. فما استودعه الله في قلوب والسرائر من المعارف والأنوار لابد أن يظهر أثره على الوجه والجوارح لأن الظاهر مرآة الباطن. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam majelis yang penuh berkah ini, meneruskan pembacaan kitab karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu dipandang oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah di dalam kebaikan dan takwa sampai akhir daripada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan dan kita ucapkan kepada junjungan kita yang termulia dan terhebat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Ujar Imam Ahmad bin Muhammad, mastudi'u fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang diletakkan, sesuatu yang diandap pada ghaibnya batin di dalam hati, nampaklah sesuatu itu penyaksiannya yang zahir. Maksudnya adalah masdudi'u fi ghaibis sarair ay fi qulubil ghaibah. Sesuatu yang Allah letakkan pada ghaibnya batin, yaitu di dalam hati yang tersembunyi. Ai maksudnya ghairil musyahadat bil absar minal ma'arif wal anwaril ilahiyah, yaitu ketiadaan bisa dilihat, bisa disaksikan dengan penglihatan mata yang zahir,
yaitu daripada ma'rifah dan cahaya-cahaya ketuhanan. Zahara fi syahadatil zawahir ay bil zawahiril musyahadah. Nampaklah sesuatu itu pada penyaksian, pada penglihatan zahir, yaitu pada anggota badan yang zahir. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan sesuatu itu diletakkan Allah di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai. Ini sesuatu Allah andap di hati sesuatu itu di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai. Apa yang Allah andap? Minal ma'arif, daripada ma'rifah. Wal anwar, cahaya-cahaya ketuhanan. Rahasia-rahasia ketuhanan. Sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai, baik itu ma'rifah, baik itu cahaya-cahaya, rahasia-rahasia, atau sifat zuhud, atau mahabbah, atau dzauq, dan yang lain-lainnya. Nah, sesuatu yang Allah nampakkan di dalam hati seorang hamba itu, maka jelas dan nampak pada zahir daripada anggota tubuhnya. Nah, jadi apabila orang diberi Tuhan ma'rifah, di tangannya itu ada tanda ma'rifah, di matanya itu ada tanda ma'rifah, di kakinya itu ada tanda ma'rifah, di seluruh batang tubuhnya itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya orang itu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setiap sesuatu itu ada tanda. Kawanan jahat ada tandanya. Mun ada tandanya jangan dikawani. Tandanya ada, bukan kita sangka buruk ada. Cuma ini Allah sudah memadahkan, Nabi sudah memadahkan apabila ada tanda menjauh kita. Mun tanda itu nang tanda bagus, mun tandanya itu bagus disuruh kita mamaraki. Famastawdi'atullah fi qulubi was-sarair minal ma'arif wal anwar. Maka sesuatu yang Allah letakkan akannya, sesuatu tadi di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai, dan di dalam rahasia-rahasia daripada ma'rifah dan cahaya-cahaya, la budda ayyadhhara asaruhu 'alal wajhi wal jawarih. Pastilah bahwa nampak oleh bekasnya atas dirinya dan anggota tubuhnya. Kelihatan orang yang ma'rifah kepada Allah itu kelihatan pada anggota tubuhnya. Orang yang ma'rifah kepada Allah itu nampak pada perkataannya. Orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu nampak pada perbuatannya. Nah, jadi kata kawan Mustai, orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu ada tanda-tanda yang menunjukkan si jin itu orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujar Qur'annya? Ta'rifuhum bisimahum. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal akan mereka orang-orang yang ma'rifah dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Ada tandanya. Orang-orang yang wali itu ada tanda-tandanya. Jadi tinggal kitanya lagi meminat duit. Nah, apa tanda-tanda orang ma'rifah itu?
orang yang bersifat zuhud. Orang zuhud itu kan cahaya juga. Orang yang sabar cahaya juga. Diandak Tuhan di dalam hati, lalu nampak kesabaran tadi pada anggota tubuhnya, nampak kesabaran tadi pada untungnya. Pokoknya semua nang bagus-bagus, akhlak nang bagus-bagus, semuanya itu apabila Allah letakkan di dalam hati, maka nampaklah pada anggota badannya. Nah, lalu para ulama mereka menjelaskan tanda-tanda orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu. Pertama, ujar para ulama, mereka itu mengutamakan akan akhirat daripada dunia. Itu tandanya melebihkan akhirat daripada dunia. Secara garis besar, orang ini bersifat zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud ini bertingkat-tingkat. Macam-macam para ulama mengartikan arti zuhud itu sekedar pangkat mereka di sisi Allah. Jadi nang mana pangkatnya tinggi, ke ini mengartikan zuhud. Nang mana rendah, ke ini mengartikan zuhud. Macam-macam tergantung pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menghendak tahu orang itu ma'rifahkan lawan Tuhan kadang. Satu tandanya dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Apabila mengutamakan dunia daripada akhirat, lain orang ma'rifat. Kadang alih pemilihan duit. Biar misalnya bertemu dengan tuan guru, lalu tuan guru tadi menyambet menyesidin. Aku aja menyesal benar aja bacaan di situ. Kenapa aja tuan amplopnya halus? Itu tanda guru tadi kada ma'rifah kepada Allah. Mengisahkan gitu nah. Aku aja mengkasana aku semangat benar mengubah. Kenapa amplopnya benar? Nah, itu ngarannya mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, itu ciri orang yang ma'rifah kepada Allah. Karena orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu tandanya dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Semangatnya tuh tinggi terhadap akhirat. Bila orang bangga mau bergelora hatinya hendak melaksanakan perintah Allah, katanya antu bang, itu orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Apabila ia tertinggal sembahyang tu terkadang ia benajar ya Allah, gara-gara ulun ni tertinggal sembahyang, tu nak kabun ulun sedekahkan, daripada semangatnya lawan akhirat. Tertinggal sembahyang kabun ni sedekahkan. Ya Allah, gara-gara ulun begawing ini tertinggal sembahyang, kada di tempat waktu sembahyang, ulun baca Quran hari ini sebagian, kada untung kada ampih. Nah, itu orang ma'rifah kepada Allah. Mereka sangat mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, jadi zuhud ini bahasa kitanya benci lawan dunia, kada cinta lawan dunia. Itu bahasa kitanya, anaknya mana paham. Nah, ada di antara ulama arti zuhud itu adalah orang yang banyak berisi harta, tetapi harta itu kadang menjadikan inya itu sakit hati, kadang menjadikan inya susah, kadang menjadikan pikiran inya. Itu orang zuhud. Banyak berisi harta, tapi kada terbawa hati. Ingat tangan saja. Apabila ada orang minta sumbangan tim bayi sidin, apabila ada yang minta sumbangan tim bayi sidin, kada sampai ke hati. Namun kita kalau bisa sampai ke hati, besar bujur ampun kita juga kada merasa itu tinggi pada
masuk ke dalam hati. Nah, masuk ke dalam hati jadi pikiran. Gegas, bisa maling soalnya. Entah utang kalau bilang duit. Padahal tikus suara. Ulah majlis taklim tautan kalau hilang duit di rumah. Padahal duit itu paling nyaman menyimpan dia. Apalagi harta-harta yang halus-halus kayak emas tuh nyaman bener. Nang kira-kira maling itu ada dapat. Nya maling itu kan biasanya mencari di lemari. Itu tujuannya. Bener halus itu nyaman bener menyimpan nih. Kadang ngalih tuh. Kecuali malingnya 100 ha. Gara-garanya sambuan rumah itu. Bagi ulun tangkap biar nah. Bagi ulun kayak nang amas-amas itu nyaman bener menyimpan nih. Nang kira-kira yang ada dapat rumah nang kenal itu nyaman bener. Mau utamakan akhirat daripada dunia. Nah itu arti zuhud tadi. Harta tuh hanya di tangan. Hilang ada sakit hatinya. Kenapa? Kadang masuk ke dalam hati. Nang maulah kita sakit hati itu harta hilang karena tak bawa ke dalam hati. Itu nang merasa sakit. Punya harta itu anaknya masih di tangan, kadang masuk ke hati. Kira-kira mungkin itu dibuat hati kayak ya. Bisa mati seolah. Artinya dimasukkan ke dalam pikiran nih. Bukannya duitnya, kamu ini masukkan anak ke dalam hati. Mati beneran. Nah ada juga yang mengartikan zuhud itu dasar kademis harta itu. Apabila berisi harta sumbangan sidin, berataan miskin sidin. Nah, ada juga kayak itu. Kayak Nabi Isa. Baju salambar, wadah baju seputing, tulang mengembara bini kada misi. Apabila hujan, benaung di bawah pohon. Bakawan lor macan. Bini kada sini. Dasar bujur manusia termiskin sedunia atau bang deh. Ada juga yang kayak itu, caranya sih berdoa. Pasir jadi emas, batu jadi intan. Cuma sidin kada hendak, sidin menerima takdir daripada Allah menjadi orang yang termiskin. Terima sidin dan Nabi itu. Artinya dasar kada misi harta. Apabila dapat harta belum berataan, apabila dapat harta belum berataan. Masalah makan Tuhan bisa aja memberi. Nah kayak itu bang deh. Karena orang yang zuhud ini keyakinannya kuat keyakinannya. Tuhan nya kada pacang mati bang. Tuhan kada pacang kada memberi rezeki selama umur ada jadinya. Umur kada ada habis juga. Nah satu tanda orang yang marifat mau utamakan akhirat daripada dunia. Nang nyaman memaham pian arti zuhud ni nah orang nang kadang utamakan akhirat daripada dunia itu yaitu artinya arti zuhud itu yaitu orang yang menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya dan orang yang meninggalkan sesuatu yang memudaratkan di negeri akhirat. Itu arti zuhud. Artinya apabila sesuatu itu bermanfaat untuk akhirat digawinya, apabila sesuatu itu kada bermanfaat untuk akhirat ditinggalkannya, apalagi berjalan maksiat. Nah itu orang yang zuhud. Jadi hendak memperbuat sesuatu itu berpikir dulu. Nih pacang diri pahalakan di akhirat kadakah? Nih pacang membahayakan kan di akhirat kadakah? Nah itu orang yang zuhud. Ujar para ulama. Jadi banyak lagi arti-arti zuhud itu tergantung pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang mesti itu orang yang zuhud itu yaitu orang yang kada isi harta atau orang miskin kada juga. Bisa aja suki
orangnya kayak Nabi Sulaiman tuh. Tapi kesugihan itu kadang menjadikan pikiran inya. Kesugihan itu kadang menyebabkan lalai inya daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu tandanya. Yang kedua, ujar para ulama, tanda ciri orang yang ma'rifah itu adalah dia tiada mengakali dosa, bersegera bertaubat apabila memperbuat dosa. Itu tanda wali. Jadi wali itu selalu hatinya bersih. Apabila ia berbuat dosa kadang ulangi lagi. Apabila berbuat dosa langsung bertaubat, itu wali. Kadang mengakali dosa itu. Contoh misalnya, ada seorang wali berbuat zina. Ini bisa aja orang wali itu berbuat zina, berkehendak zina bisa aja. Tapi ketika dia berbuat zina, bukan berkehendak oleh. Nah, maka seumuran itunya kadang pernah lagi memperbuat zina. Jadi kadang mengakali, kadang mengulangi. Cuma jarang tak dapat ada wali yang berbuat zina. Bila hampir kadada lama orang penzina jadi wali banyak. Orang penzina, bebinian penzina lalu sadar bertaubat jadi wali, ada aja itu. Bukan perampok bertaubat jadi wali, ada juga. Yang ketiga, dia tiada memperbuat sesuatu yang tiada bermanfaat, berjauh diri dari semua yang bisa melalaikan daripada Allah. Itu tanda wali. Tanda orang ma'rifah. Sesuatu yang pacang melalaikan, lupa daripada Allah kan diperbuatnya. Main catur, rami kalau lah. Main bedong gantungan. Mun ada orang tuh misalnya pepandir ma'rifah gaya wali tapi gawian main domba gantungan. Main apa lagi? Main catur pada tengah harian. Orang bangnya ada mendengar sih din. Lain orang ma'rifah lain. Nah kecuali ada tujuan sidin. Main bedung tadi ada tujuan sidin mengawani, misalnya bubuhan yang maksiat nih kawani sidin. Akhirnya dibawa sidin bertaubat bubuhannya tadi. Nah itu bisa aja. Tapi mun sekadar nang baremian, kada mau orang ma'rifah tadi. Sesuatu yang melalaikan daripada Allah mereka berjauh diri. Itu nangaran orang ma'rifah. Isuknya pengantinan aja, di mana di darat, bapang aja undang artis kah, undang aja, buah nang pecapat ya misalnya. Nah ada tolak tuh si cinta. Nah ada tolak sesuatu yang ada maksiat di sana. Nang lalai aja mereka kadang memperbuat, apalagi nang maksiat tadi. Nah itu tanda wali, tanda orang yang ma'rifah kepada Allah. Yang keempat, dia sedih apabila keruputan berbuat taat, berbuat kebaikan, sedih. Nangaran wali itu biar semangatnya kadang tak kalah lawan orang, baik ibadahnya, baik amal-amal lain-lainnya. Apabila kalah dapat orang sedihnya, apabila tertinggal kebaikan sedih. Itu orang ma'rifah. Orang sumbangan misalnya sidin kada di rumah tarawih kalau lah, nah tarawih sedih sidin, sedih bana orang menyumbangkan seorang kada sedih. Datangi sidin lawan panitia nah menyumbang 1 juta. Itu namaran orang ma'rifah. Kayak orang ma'rifah sedih apabila kebaikan itu tertinggal, kada hendak tertinggal, kada hendak kalah lawan orang. Orang 1000 rakaat ibadah membawa sini 1100. Itu orang ma'rifah. Kada hendak kalah dari bang masalah kebaikan itu pokoknya pikiran
orang wali-wali Allah, pikiran orang-orang nama marifah itu adalah pikirannya hendak berbuat baik terus. Kadada sedikit pun hendak mencelakakan orang, menyakiti orang, kadada. Kebaikan terus, itu orang nama marifah. Kadada hendak kalah lawan orang. Sedih bila tak aku tertinggal sedih. Ya, nang sahabat Nabi kalau lah sembahyang berjamaah tinggal bebayat tulang orang belikan menebus kesalahan sembahyang berjamaah bayi-bayi datang orang belikan orang baharikan kata kayak wah ini mek nyaring terkadang misalkan mendengar orang bang pada menunggu istilah di masjid Nabi itu Nabi sembahyang berjamaah hibah masjid. Kita alhamdulillah banyak banget pada masjid yang lain. Nilai untuk imam lawan makmum seikut. Apabila ada yang datang bertiga toh. Kita sini alhamdulillah hanya bisa 10 asa. Tak tinggal sembahyang berjamaah beberapa datang orang memberikan kampung kurma itu sekabungan disedekahkan sidin. Pesan orang-orang fakir miskin. Ayo biar semangatnya itu nah kebaikan sembahyang berjamaah aja itu tertinggal. Sembahyang berjamaah tertinggal, apalagi sahabat tertinggal waktu tarawih ke asar sembahyang zuhur nggak bisa habis amas bergumpal secara sini. Nah itu orang nama marifah seperti itu kan hendak kalah di dalam kebaikan itu. Gembira memperbuat taat karena memandang anugerah Allah. Jadi gembiranya itu karena memandang ini pemberian Allah, ini ditulungi Allah. Untung sembahyang gembira hati. Kenapa jadi gembira? Allah menolongi. Allah memberi kekuasaan, kemampuan sehingga kau beribadah. Lalu kurehing sidin senyum tentang beribadah. Pertemuan orang tawa kurehing senyum gembira hati. Diberi Tuhan anugerah kawa sembahyang. Ada kita sembahyang meramu mau semacam sampai kucing dirambutinya juga daripada perangutan benar tadi. Nah itu orang marifah itu gembira memperbuat taat karena memandang anugerah rahmat Allah, kasih sayang terhadap orang-orang Islam, lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang banyak berdosa. Sayang benar. Orang nama marifah itu sayang benar. Apabila ada kapan-kapan tuh nang binang ada baik akhlaknya, kayak pacarannya supaya baiknya. Kada kawan dengan perbuatan doa tengah malam. Itu orang nama marifah. Sayang benar lawan orang-orang Islam. Lebih-lebih lagi orang-orang yang banyak berdosa. Sayangnya ini adalah mencariakan jalan agar mereka itu sadar. Itu ngarannya sayang, mendoakan tiap malam agar mereka sadar. Itu yang dimaksud dengan sayang. Nah itu tanda orang yang marifah kepada Allah. Dan lagi tanda orang yang marifah kepada Allah Ta'ala itu celaan dan pujian sama. Kada beda. Dicela orang kada berubah hatinya, dipuji orang kada berubah hatinya. Itu ngaran orang marifah. Jadi kadang-kadang aku ngatai orang untuk marifah kada kan. Apabila sini itu disambati orang,
sidin lain orang ma'rifah. Lain orang ma'rifah. Apalagi orang tuh menyambat bujur. Sarik lagi lain orang ma'rifah. Orang tuh disambati orang kayak ini. Atau orang tuh dipitnah orang kayak ini. Macam-macam dipitnah orang. Dan fitnahnya itu kada bujur, yaitu kada sarik orang ma'rifah tadi. Orang menyambat itu kada bujur, yaitu kada sarik. Itu orang nama ma'rifah. Kan jadi kedengaran kalau lah peminan duit orang nang ma'rifah lawan kada orang ma'rifah itu kedengaran. Inya orang nang kada ma'rifah itu takutan benar harga dirinya, kehormatannya tercemar. Itu orang kada ma'rifah. Inya mengkawa jangan sampai kemuliaannya itu hilang. Orang yang kada ma'rifah, ada orang yang ma'rifah ini yang kada peduli dicela orang kah, disambati orang kah, biar hancur ngaran nama baiknya. Cuma satu janya, asalkan di sisi Allah kada hancur nama baik. Selama Allah senang, selama Allah ridha, biar sealaman orang mencela kada jadi masalah bagi orang yang ma'rifah. Selama celaan itu kada bujur, selama fitnahan orang itu kada bujur, sidin kada takutan. Kayak apa kau orang menyambati, kayak apa sama ti orang ini macam-macam korupsi, macam-macam sama ti orang, ya itu kada sarik sidin. Orang yang ma'rifah. Lamun kita sabolah panas telinga mendengar mendisambati orang itu, panas telinga mendengar mendisambati orang. Kenapa? Karena kita ada ma'rifah kepada Allah. Kada orang ma'rifah itu kada mau dicela orang itu, kada mau sarik. Tapi lamun orang mencela bujur atau orang yang memfitnah bujur, sadar diri. Misalnya disambati orang korupsi, dasar bujur korupsi misalnya, sadar diri, ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun bertaubat. Sadar diri ngarannya itu bujur. Orang menyambut itu bujur dan seorang mengakui juga. Ini orang menyambut kada bujur, dipitnah orang kada bujur, dicela orang kada bujur, kada takutan nama baiknya hancur, yang penting di sisi Allah mulia. Maka inya kada takutan dicela orang kenapa? Kada berubah hatinya, kada berubah hati, tetap itu bukan orang yang ma'rifah kepada Allah. Orang yang ma'rifah kepada Allah. Kada melawan sambati orang, kada melawan macam-macam sambati orang. Malah sidin mendoakan mudah sadar adanya orang yang menyambati itu. Nah itu tanda orang yang ma'rifah. Dan lagi tanda orang yang ma'rifah itu benar ibadah zahirnya, jujur ibadah zahirnya. Cakanya sembahyang, jujur sembahyangnya. Daripada berdiri betul niat sampai salam, jujur. Arti jujur di sini belajar lawan kitab, lawan guru mempraktikkan cara rukuk kayak ini, cara sujud kayak ini. Lalu diikutinya si guru tadi nang bujur menurut kita. Nah itu bujur ibadahnya. Jadi nangaran orang ma'rifah itu ibadahnya itu bujur, puasanya bujur, macam-macam ibadah-ibadah yang lain itu zahirnya itu pas. Nah itu orang yang ma'rifah kepada Allah.
nang 9 ini ada dulu. Sebagian aja masih nih. Sebagian tanda ma'rifah ini berarti di dalam hatinya memang Allah letakkan ma'rifah itu, sehingga kelihatan pada anggota tubuhnya. Disambati orang, ya itu sih koreng aja, ada sarik, ada panas, kurang ma'rifah, nampak pada keadaan muhanya. Orang yang syukur diandalkan Tuhan dalam hati, kelihatan. Apa tanda orang yang syukur? Makin rajin beribadah. Itu tanda orang syukur. Nah, jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, la budda ayyazhara asaruhu 'alal wajhi wal jawarih. Pastilah orang yang sudah dititipkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di dalam hatinya ma'rifah dan sifat-sifat yang baik yang lain-lainnya yang terpuji, pastilah bahwa nampak oleh bekasnya atas dirinya dan anggota tubuhnya. Kenapa? Li'anna dhahira mir'atul batin. Karena bahwasanya anggota kita yang zahir ini menjadi cermin bagi yang batin. Anggota awak kita nih itu cermin bagi yang di dalam hati kita. Apabila orang disambati kada sarik, itu menunjukkan orang itu ma'rifah di dalam hatinya. Apabila orang itu mengutamakan akhirat daripada dunia, itu menandakan nampak hatinya itu ma'rifah. Jadi zahir ini gambaran apa yang di dalam hati. Nah, itulah sekilas apa yang dimaksud dengan hikmah daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Mastudiu fi ghairi sarair dhahara fi syahadatil zahir. Sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati nang ghaib, ma'rifah pun kada kelihatan baik. Di dalam hati nang batin nang tersembunyi. Apabila sudah Allah letakkan, nampaklah sesuatu itu dilihat pada zahirnya. Dari situ kita baca nakib sedikit. Jadi kita baca nakib usul kumpul. Apa macam bulan yang sudah baca ini? Barangnya dari mana? Jadi kita sambung acara malam Kamis ini. Malam Kamis akan datang insyaallah acara bulanan habis dari Marabal, cuma ngarangnya belum tahu lagi itu. Jadi sebelum Jumat dia belum tolong ngabari sama mau makan kayaknya ada Jumat ini. Keramat bulu sekumpul yang ke-34 diantari sekuper uang, diantari satas duit. No, ini keramat sih. Menjelang pembangunan komplek Al-Rawdah Langgar Sidin dan kepindahan Bulu Zaini ke Sekumpul, ada hal-hal ganjil yang dirasakan beliau di suatu malam. Jadi ketika Sidin berpindah daripada Karatun ke Sekumpul, itu banyak hal keadaan ganjil-ganjil. Sampai Sidin membangun Langgar Al-Rawdah itu. Di malam hari ada seseorang yang tidak dikenal mengantarkan setas besar uang. Allah Akbar. Banyak benar duitnya itu setas kok. Apalagi tasnya genal, kayak orang mandang rajin, baju, impak baju di dalam. Duit itu biar apabila ratusan berataan, biar setasnya banyak benar. Asal ratusan berataan. Duitnya nang keluar di bank itu namanya kayak ini 10 juta tingginya lah 10 juta apabila keluar di bank tuh, apalagi tasnya tinggi kayak gitu, susu
Yang menjadi tanda tanya, siapa yang mengantar uang tersebut dan dari mana? Nah ini keramat kita. Siapa yang memberi? Wa imma dari orang gaib atau Nabi Haidir. Antara dua aja. Mungkin ada Nabi Haidir, orang yang berada di dalam gaib. Siapa Nabi gaib? Jin. Nah, itu nama antara duit satas lawan si jin. Nah itu merupakan tanda-tanda orang yang mulia. Orang yang mulia itu seperti itu. Bertemuan lawan Nabi Haidir. Apabila orang itu sudah bertemuan lawan Nabi Haidir, itu menunjukkan orang itu pasangan mulia. Banyak pian kisah-kisah orang yang bertemuan Nabi Haidir itu jadi wali. Nah itu tanda orang yang mulia itu dia bertemuan lawan Nabi Haidir. Lawan ulun pada sudah bertemuan Nabi Haidir nanti. Lamun kawan Haidir ada rancang pertemuan. Namun Nabi Haidir pada sudah bertemuan lagi. Dalam keadaan susah dimudahkan Allah orang yang mulia itu. Apabila dalam keadaan darurat batu jadi hitam. Hendak menyeberang tuh duit kadada bawa ongkos kalau lah berdoa lawan Tuhan, ya Allah tolong jadikan daun tuh jadi duit. Berataan daun tuh jadi duit, tapi sini mengambil sekedar berapa ongkos menyeberang kapal tadi. Mun kita istilah setas membuat. Nah itu orang yang mulia tadi. Apabila dalam keadaan susah dimudahkan Allah. Ini hikmahnya keramat 34 nih, bahwasanya tanda seorang itu mulia dia bertemu dengan Nabi Haidir. Dalam keadaan susah Allah mudahkan. Orang yang mulia itu dia suka berteman dengan orang-orang yang mulia. Maka orang yang ketujuh bakal orang soleh, maka orang itu akan menjadi soleh. Muninya akan menjadi orang soleh, anaknya kayaknya jadi orang soleh. Mun anaknya kalau jadi orang soleh, cucunya kayaknya jadi orang soleh. Ingat akan jadian orang yang ketujuh bakawan lawan orang yang soleh, orang yang mulia, ada kayaknya keturunannya itu nah menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia itu diberi Allah hal-hal yang ganjil. Apabila bertanaman tuh pian bertanam saburungan tuh 20 balik dapatnya. Ganjil berkurang. Buat tanaman kastila buahnya menyangkut buahnya. Lain kayak ulun. Buat tanam kastila, kastilanya kastila laki. Pada sing buahnya. Kalau tentang keganjilan itu kan ada. Ini banyak keganjilan. Itu orang mulia. Orang mulia itu Allah tundukkan hati-hati manusia untuk berkhadam kepadanya. Itu orang mulia. Nah kayak guru sekumpul teman, nah kayak guru beristilah datang ke rumah sini. Ulun buat belajar lawan pian. Ulun hendak berkhadam lawan dia. Apabila bujur belajar lawan si jin, bujur niatnya ikhlas berkhadam, jangan alim besar. Orang berkhadam ini luar biasa. Nah itu karamat nang ke-34 diatari setas uang. 45 menit sudah. Sebutin lagi lah keramat yang 35. Jika memang beliau waliullah, Guru Kiai Ahmad Bakri menceritakan pengalaman rohani beliau saat pertama kali berkenalan dengan Guru Zaini. Suatu malam saat itu aku masih duduk di kelas 2 aliyah Pondok Pesantren Darussalam seperti biasa.
asrama tengah tertidur pulas, kondisi di jalan pun sunyi senyap, tapi itu tidak dapat menghalangi langkah kakiku untuk menemui beliau saat itu. Meski kadang ada sedikit keraguan, mungkinkah beliau menerimaku di tengah malam seperti ini? Namun langkah kakiku seperti ada yang mendorong untuk terus berjalan menuju ke rumah beliau. Tanpa terasa akhirnya aku sampai di muka rumah beliau dan aku memberanikan duduk di teras rumah beliau. Tanpa berani mengetuk pintu, hanya saja dalam hatiku ujar Guru Bakri berkata, jika memang guru sekumpul itu wali Allah, pasti beliau tahu bahwa aku ada di luar. Ternyata tidak lama sesudah itu beliau membuka pintu dan berkata, langsung guru sekumpul keluar membuka pintu. Apa aja guru sekumpul? Masuk nan. Orang mata berat ya Allah, masuk nan. Kenapa kada siang-siang aja datang di sini? Malam-malam kayak ini datang, masuk. Nah itulah cerita awal mula perkenalan Guru Bakri dengan Guru Sekumpul hingga Guru Bakri dikenal salah satu murid kesayangan daripada Guru Sekumpul. Nah itu yang pertama kali Guru Bakri itu pengalaman Sidin, sehingga Sidin itu ada pernah meninggalkan pengajian Guru Sekumpul. Dan ujar Guru Sekumpul, ikam di sini dulu, seumuran di situ bang. Nah, kayak Guru Zudi ikam di sini duduk, seumuran di situ bang. Nah, jadi bukan guru yang besar itu mereka apa ujar Sidin. Ada Guru Danau kan disuruh Sidin duduk di Asam. Pakaian mungkin nang gaya pemuda yang buat kedalam itu orang ada di pinangnya. Biasa Guru Sekumpul meninggal, anak masuk Sidin ke rumah ditahan buahan sempam. Untung ada nang pinandu, jangan jatuh Guru Danau aja, pas minta ampun. Ada pinandu, nang ada Guru Danau itu mana orangnya? Karena Sidin apabila mengaji ke Sekumpul, Sidin pakaian kada kayak ulama, serawar buat ke dalam, dudukin di bawah naungan asam. Kayak itu kan Guru Sekumpul menyuruh, jadi kayak itu kan deh. Nah ada yang khusus di muka bukan Habib sudah diatur. Memang orang wali kutub itu memang seperti itu. Nah secara ringkas keramat Guru Sekumpul yang ke-35 ini, yaitu secara ringkas hikmahnya berhasilnya seseorang yang sekolah itu dia tiada ketinggalan sholat tahajud. Nah katakan hendak berhasil sekolah sembahyang tahajud itu jangan ketinggalan. Ayo Guru Bakri ini jam 2 bangun sembahyang tahajud. Yang kedua, hendak sukses, hikmahnya ini dia suka menggembirakan hati gurunya. Kayak apa caranya? Berakhlak yang baik kepada para guru, terutama yang kita belajar di pondok pesantren itu. Kayak apa caranya supaya sini itu sana? Oh guru ini kadang tujuh aku belajar di depan sini mengantuk, jangan mengantuk. Punya mengantuk karena ulun permisi, maaf aja guru dulu. Kenapa aja guru batal kah? Kenapa aja guru ulun mengantuk. Ini ada guru tuh nang kadang tujuh loh anak murid tuh mengantuk. Ada juga guru nang ketujuh anak murid mengantuk. Ada juga guru nang ketujuh anak murid tuh begayaan sekolahan tuh ada juga. Masing-masing guru, apabila guru itu waktu sekolah ketujuh begayaan, sekolahan kayaknya jadi gurunya karena kan begayaan itu kan diperhatikannya ada. Tapi kalau seorang guru itu waktu sekolah dia jujur memperhatikan daripada gurunya, kayaknya ketika dia menjadi guru, jangankan saya pun berdua, ada yang wali itu bang, nampak pandirnya mengantukin kada kawang masih dimajar. Bang mobil majer nama ke sini ya di sini lah murid berataan lah ciling-ciling isi mata murid berataan. Bila ada yang bergaya akuat di hadapan sudah. Bila ada yang kada masih simpul sini ini muat. Ini waktu sekolah itu memang bujur memperhatikan anak murid. Kemana anak murid waktu sekolah itu jagai. Lalu ketika mengajar
menggembirakan hati guru tadi, berakhlak mulia lawan sini. Cari kayak apa caranya supaya guru itu senang sekolahan toh. Ini gurunya masuk burung ini, kok katuju sini kayak ini. Mun burung ini masuk katuju sini kayak ini. Harus dipelajari itu supaya guru itu senang. Apabila guru senang, Allah akan memberi ilmu itu beluruh. Dan lagi hikmahnya Allah beri seorang wali itu dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini hikmahnya. Allah beri kelebihan mengetahui sesuatu yang terjadi. Kayak semua tadi. Malam ini Guru Bakri jangan datang. Tahu sini diberitahu oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita berataan. Kalau minta ampun malam ini pembukaan pengajian kalau asam mungkin biar ada kantor betis. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang selalu diridhai oleh Allah, dipandang Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Dan mudah-mudahan berkat orang-orang yang mulia Allah kumpulkan kita beserta mereka orang-orang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.